Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksirun wa ghallim. Anta misbahu suduri. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim,
وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله تعالى صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketua DKM beserta pengurus masjid dan jajarannya mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat daripada Allah, para asatid, para alim ulama, para guru-guru kita yang mengajar setiap mingguan, ada yang mengajar setiap hari, setiap bulan, teruntuk As-Sahibul Maqam Kiai Haji Ustaz Encep Burhanur Salim. Kita doakan mudah-mudahan apa yang dicita-citakan beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah di sini kita akan sama-sama membaca tentang fadilatul masjid wa maudhi'as shalah, keutamaan masjid dan keutamaan tempat-tempat yang pernah dipakai salat, yang pernah dipakai sujud di dalam kitab Sulamut Taufik di halaman 4. Ketika di tepian jembatan Sirat ada orang-orang itu tidak mau melangkahkan kakinya. Maka ditanya oleh malaikat, "Kenapa kamu tidak mau melangkah kakimu ke jembatan Sirat? Kenapa kamu tidak mau melewati jembatan Sirat?" "Ana akhafu ila jahannam." Saya takut jatuh ke dalam neraka jahannam. Padahal orang ini rajin, golongan ini rajin sholat di masjid, tapi tidak berani untuk melewati jembatan Sirat. Maka akhirnya malaikat yang penjaga Sirat memanggil kepada kawan-kawannya, "Apa amalan orang ini?" Maka ternyata kata malaikat, orang ini amalannya mu'allakun bil masajid. Ketika azan dikumandangkan, pasti orang ini sholat di masjid. Maka akhirnya malaikat pun memanggil kepada masjid-masjid yang pernah disinggahi, bukan disinggahi sholat apa, tidur doang ya, yang pernah disinggahi untuk melaksanakan sholat. Maka akhirnya masjid pun datang. Maka orang ini menaiki masjid tersebut dan masjid tersebut membawa ke jembatan Sirat sampai depan pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tafsiran wa yujawwijus sirat kal barqil khatib. Jadi orang yang rajin salat di masjid, insyaallah nanti masjid mana aja nanti bagaimana hak Allah, nanti masjid yang akan membawanya masuk ke dalam surga. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita memang sering mendengar ziarah itu luar biasa. Karena ziarah ke orang-orang soleh, terutama ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu memang sangat dianjurkan, sangat disunahkan, dan baginda Rasul pun berziarah setiap subuh ke makam Baqi'. Namun ternyata ada ziarah yang paling utama. Kalau kita bacakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu apa?
Hadis qudsi itu lafadznya daripada Allah, maknanya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allahu azza wa jalla. Nah, itu hadis qudsi. Itu hadis qudsi itu. Fi ba'dil kutubi inna buyuti fi ardi. Allah sampaikan dalam hadis qudsi, sesungguhnya rumahku fi ardil masajidi, di seluruh bumi itu bisa dijadikan masjid, itu bisa dijadikan tempat sujud. Ternyata al-masajid itu termasuk isim makan, makanya bisa dipakai tempat sujud. Berbeda dengan Nabi Bani Israel, berbeda dengan umat-umat Bani Israel. Enggak bisa Nabi Ibrahim sholat di daerah Jazirah Arab ketika di Palestina. Nabi Ibrahim bisa sholatnya itu hanya di negeri Palestina, ketika ke Jazirah Arab itu tidak ada kewajiban untuk sholat. Nabi Lut di Goromah itu beribadah, ketika Nabi Lut mau keluar daerah Goromah maka tidak bisa melaksanakan sholat. Begitupun nabi-nabi yang lain, hanya di tempatnya saja dan kawasannya dan negaranya. Tapi khusus umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annal ardo tahurun mutahhirun ila shalah, sesungguhnya seluruh tanah-tanah setiap jengkalnya itu suci dan mensucikan, bisa dipakai salat. Itulah kelebihan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan umat yang terdahulu. Wa inna zawari fiha, Allah sampaikan, dan sesungguhnya orang-orang yang mendatangi rumahku, sesungguhnya orang-orang ini hamba-hambaku telah menziarahiku. Maksudnya apa? Mereka telah mengunjungi aku. Supaya tidak salah paham, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Baitun di sini apa? Buyutu di sini apa? Buyuti rahmatillah, rumah yang di dalamnya penuh dengan rahmat Allah. Bukan berarti Allah ada di masjid, tapi di masjidlah semua rahmat, di masjidlah semua ampunan Allah, di masjidlah semua rahmat Allah, di masjid kumpul semua magfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fiha ammaruha, maka di dalam masjid siapa saja orang yang memakmurkan. Terus fatuba li abdin tathuru fi baitihi, sungguh bahagia kepada hambaku, kata Allah, orang yang bersuci di rumahnya. Jadi afdolnya itu sebelum ke masjid kita bersuci di rumah. Wuduknya maksudnya wudu, mandi dulu, wudu dulu, bersuci dulu. Summa zarani fi baiti. Selanjutnya mereka hambaku berkunjung ke rumahku. Maka fahaqqo 'alal mazur, maka berhak bagi siapa saja yang dikunjungi ayyuk rima, untuk memuliakan zairahu, kepada orang yang berkunjung ke setiap rumah. Bapak-bapak, pastilah kalau kita berkunjung ya ke rumah seseorang atau sahabat, itu biasanya sekurang-kurangnya disuguhi. Mau air kopi, kalau saya itu pernah sehari diajak teman 6 dari pagi sampai malam, ada masa itu silaturahmi. Itu pasti kopi dulu ditawarin. Wajah ngopi kali ya. Jadi pernah sehari 6 kali kok ngopi. Enggak usah, sudah enggak percaya. Astagfirullah. 6-6-nya enggak percaya saya udah ngopi, enggak percaya saya udah ngopi. Dikira belum. Akhirnya dalam sehari pernah saya ngopi 6 kali, lambung kena. Ya Allah. Maksudnya apa? Pasti sekurang-kurangnya ketika kita bertamu disuguhi makanan atau minuman. Kecuali pernah saya kejadian bulan Idul Fitri di Cianjur enggak pulang. Saya silaturahmi lebaran, ingat itu pengalaman lucu ya. Itu ngobrol 2 jam. Aduh, saya batuk nih. Belum ada air maksudnya. Saya mau ke warung dulu. Oh ya punten, ngomongnya mah lembut. Tapi kita kering tenggorokan. Akhirnya 2 jam baru air kedatang. Air sumur lagi, tapi dimasak. Nah maksudnya apa? Ini begini, ketika kita berziarah, nah maksudnya apa? Ketika kita berziarah ke makam Wali Songo, nah itu ke sana. Makam ke Wali Songo, makam ke para aulia illah, kan banyak sekarang mah.
orang itu diutama. Bagus. Ziarah itu memang dianjurkan. Bahkan yang mengatakan sunnah muakkadah dalam kitab syariah. Tapi awas, kadang-kadang terlena suka meninggalkan sholat. Ya, hati-hati. Tapi insya Allah secara mata ini, setiap saya berangkat kalau ziarah, pasti semuanya melaksanakan sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ketika kita sering berkunjung ke masjid, dalam artian Allah sampaikan ibaratnya ziarah ke rumahku, setiap 5 waktu, falyukrim jairahu, pasti Allah akan muliakan. Dalam bentuk apa Allah memuliakan orang-orang hamba-hambanya yang sering ke masjid? Apa kemuliaannya? Yang pertama adalah lam tusib pakrun abada. Itu bentuk kemuliaannya. Orang yang sering berkunjung ke masjid sholat berjamaah, lam tusib pakrun abada, tidak akan pernah kesusahan untuk selama-lamanya. Yang kedua, apa bukti Allah muliakan para tamunya? Fal wa bara'atu minan nar, Allah akan bebaskan daripada api neraka. Mana bentuk Allah memuliakan kepada tamunya? Bara'atu minan nifaq, Allah akan muliakan, Allah akan bebaskan daripada sifat munafik. Wa yujawwiju kal barqil khatib, ketika melewati jembatan Sirat akan seperti secepat kilat. Wa yadkhuluna al jannata bighairi hisab, makanya orang yang masuk ke dalam sering ke masjid itu masuk surga tanpa hisab. Dan di padang mahsyar sudah diperlihatkan, nanti wajahnya akan seperti matahari. Kenapa engkau ini wajahmu seperti matahari? Kata malaikat, dulu aku waktu di dunia sebelum azan sudah ada di masjid. Subhanallah. Kenapa kamu itu seperti bulan purnama wajah kamu di padang mahsyar? Yang lainnya pada cedul, mungkin mukanya pada hitam. Oh, dulu waktu azan kami langsung berwudu. Wajah kamu kenapa itu seperti bintang-bintang di langit? Kami dulu setiap datang azan kami datang ke masjid. Makanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita enggak sempat sholat di masjid, di mana saja diusahakan kita sholat berjamaah. Terus terang, selama dalam sebulan ada aja saya ketinggalan sholat berjamaah, dalam arti waktu fadilah. Maka saya suka ke Masjid Syarif, ke masjid pinggir jalan tuh, pengen berjamaah. Ini tahdus bina maksudnya kalau misalkan udah nggak betah, kayak belum sholat gitu. Sebab saya yakin di rumah itu mungkin ada mutanajis, mohon maaf air kencing anak atau apa bekas dari mana. Makanya suka ke Masjid Syarif. 1:30 waktu ikhtiar, nunggu orang. Datang tuh, datang. Bapak udah sholat? Belum, apa? Dia cemberut. Belum, emang kenapa enggak? Saya juga sama belum seru. Oh iya kenapa? Kita berjamaah, alhamdulillah. Akhirnya gitu, nyari orang. Oh ini, ada belum sempat saya sampai 20 menit nungguin aja. Ya Allah pengen berjamaah. Nah akhirnya, jadi kalau misalkan kita aja pengen berjamaah, ada aja nanti orang yang belum sholat. Bahkan saya punya guru almarhum, kayak Ma'mur Zawawi, sampai bayar tukang ojek. Wah kosong di kampung, ya pasti bukan masjid transit itu mah ya. Sampai pindah waktu juga panjang gak ada. Dia nyari orang keluar. Udah sholat belum? Belum. Sholat yuk. Pakai aja dia duluan. Calo, suruh duluan. Ya udah, saya kasih uang, kasih 5.000 baru mau sholat. Itu saking nggak mau ketinggalan sholat berjamaah. Makanya Imam Ahmad bin Hambal itu kan Imam Abu Hanifah hukum sholat berjamaah apa? Hukumnya fardu kifayah. Kalau misalkan sudah sampai 40 orang sudah quorum, maka satu kampung terbebas daripada dosa. Imam Syafi'i dan Imam Malik menghukumi sholat berjamaah itu sunnah muakkadah. Tapi berbeda dengan Imam Ahmad bin Hambal, termasuk syarat sah daripada sholat. Berarti kalau misalkan termasuk syarat sah daripada sholat, berarti kalau sholat sendiri enggak sah. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad bin Hambal ditanya oleh murid, kenapa wahai Imam kok sampai seperti itu? Sebab baginda Rasulullah SAW selama hidupnya belum pernah meninggalkan sholat berjamaah. Itu istihad daripada Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, berarti konsekuensinya berat. Walaupun sakit itu harus berjamaah. Kan syarat sah sholat. Nah, itu tapi untungnya kita bermadzhab Imam Syafi'i. Jadi sunnah muakkadah, diusahakan kita sholat di masjid. Kalau perempuan
itu memang sunnah muakkadahnya di rumah. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana ada orang yang nyumbang karpet? Ini nyumbang karpet, nyumbang lampu, nyumbang kaca, nyumbang apa lagi? Speaker atau apa? Nah, kata Anas bin Malik, man asroja fil masjidi, barang siapa dia menghidupkan lampu di masjid, sirojan, dia menghidupkan lampu, membelikan lampu, lam tazal malaikatu wa hamlatul arsi, maka tidak akan berhenti para malaikat dan malaikat hamlatul arsi. Malaikat hamlatul arsi itu malaikat apa? Malaikat yang memikul aras. Ada berapa jumlahnya? Ada 4 orang waktu di dunia. Nanti setelah kiamat yang memikul aras itu ada 8. Sebab seluruh makhluk itu akan hancur kecuali 8 yang tidak akan pernah hancur. Pertama aras, itu abadal abidin wa dakharu dahirin, tidak akan dihancurkan oleh Allah. Yang kedua kursi. Yang ketiga lauhil mahfuz. Yang keempat tulang ekor. Cari bapak-bapak dari mulai umat Nabi Adam, gali itu kuburan, pasti tulang ekornya masih ada. Itu sinyal penyambung antara ruh dengan jasa, towernya kalau kita mah ya. Terus apalagi? Ruh tidak akan hancur, tidak akan mati. Surga tidak akan hancur. Kalau surga hancur gimana orang beriman di mana coba? Neraka tidak akan hancur. Jadi itulah makhluk-makhluk yang diabadikan, dan itu malaikat hamlatul arsy bapak-bapak ngeluh, ya Rob ini berat aras, besar bapak-bapak aras itu. Dalam kitab Al-Muntahab, jika ingin dibandingkan besarnya aras, baginda Rasul waktu pulang Isra Mi'raj, kalau dikumpulkan seluruh alam ini bagaikan aras itu padang pasir yang luas, seluruh alam itu bagaikan burung merpati. Siapa yang pernah ke sana? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Berat ya Rob, ini berat aras, enggak kuat malaikat, padahal satu malaikat aja, malaikat Ajrail deh. Itu saking besar-besarnya malaikat Israfil ya, malaikat Israfil itu kalau seluruh lautan dikumpulkan mau ditumpahkan ke atas kepalanya itu tidak akan pernah menetes. Saking besarnya. Kenapa ini bumi begitu deras dihujani dari langit? Berarti jelas bumi itu planet yang paling terkecil. Ini 4 malaikat berat, maka Allah berikan tahu supaya enteng. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aras pun enteng baca doa itu, apalagi urusan dunia. Makanya almarhum al-maghfurlah Ustadz Arifin Ilham setiap malam enggak pernah lepas subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata billah sebanyak 5.000 kali. Maka itu seperti mengalir rizki Allah berikan kepada beliau. Aras juga enteng. Yang begitu apalagi rizki itu ke situ. Itu termasuk penarik rizki. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Terus apa? Yastaghfiruna lahu ma dama fi dalikal masjid dawuhu. Seluruh para malaikat itu berdoa kepada Allah agar memohon ampunan kepada orang yang menyumbangkan lampu, kepada orang yang menghidupkan lampu, kepada orang yang menyedekahkan infakkan hartanya untuk lampu untuk masjid, selama itu lampu menghidupkan yang ada di masjid, menghidupkan cahayanya orang-orang yang sedang ngaji, orang-orang yang sedang sholat. Makanya ini yang nyumbang karpet, nyumbang apa, insya Allah nanti akan bersaksi di yaumil kiamah. Bagaimana nanti kalau yang nyumbangnya 1.000 gitu, ya itu mah segede pentul korek kali ya. Ya gimana nanti, tapi awas ingat, ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Takutlah kamu kepada neraka walaupun sebiji korma, tapi kalau ikhlas itu yang akan menolong nanti di yaumil
Ya, makanya hari ini kita sangat miris ya, sangat khawatir gak Pak? Ngeri, uang dimubazirkan di akhir zaman kata baginda Rasul. Itu baliho di seluruh Indonesia ada, mubazir gak itu? Coba kalau lebihkan beras. Yang untung tukang sablon itu emang. Coba dibelikan beras sampai ratusan miliar ya Allah. Itu kan nanti di jembatan Sirat itu urusannya itu. Min aina iktasabahu, di mana usaha kamu, dipakai apa saja. Itu yang nanti tuh. Orang itu termasuk yang menentukan itu harta. Dipakai apa saja, uang banyak-banyak. Mudah-mudahan bapak-bapak punya harta, nanti oleh Allah mendapatkan hisaban yasiro, hisaban yang mudah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus begini. Kata Sayyidina Ali karamallahu wajha, idza matal abdu, ketika seorang hamba yang rajin salat, yabki alaihi musallahu minal ardi. Allahu akbar. Setiap tempat yang pernah dipakai salat oleh seorang hamba itu akan menangis minal ardi, sampai 7 lapis langit. Wa mus'adu amaluhu minas sama wa musa'adu amaluhu minas sama, dan amalannya Allah pasti akan angkat ke atas langit. Ketika ini amalannya diangkat ke atas langit, maka langit pun menangis. Fama bakat alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu mungdharin. Bumi dari mulai permukaan sampai itu dasar menangis, sedih. Langit pun ketika didatangi amalan orang-orang yang sholat pun ikut menangis, kehilangan daripada orang-orang yang sering sujud, kehilangan orang-orang yang sering sholat. Makanya bapak-bapak, kenapa ulama-ulama dulu, Imam Abu Hanifah sholat itu amalannya, Imam Ahmad bin Hambal waktu masih bujangan 600 rakaat, setelah umur 50-60 tahun itu 300 rakaat. Sebab amalan yang paling dicintai oleh Allah khusus untuk hubungan dengan Allah yaitu faqtaribu bis sujud, orang-orang yang dekat dengan Allah dengan sujud, aqrabu ma yakunu bihil abdu fahuwa sajidun, amalan yang akan lebih mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan memperbanyak sujud. Makanya diatur, bagusnya, lebih afdolnya kalau mendoakan ibu bapak itu kapan waktunya? Mendoakan ibu bapak itu waktunya di sujud terakhir sholat sunat, bukan sholat wajib. Bukan sholat wajib ya, sholat sunat. Berapa lama? Kalau guru sih nyuruhnya 200 kali. Sujud terakhir, Rabbighfirli wali walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Tembus itu sampai 7 lapis bumi, cepat tembus sampai ke langit. Makanya itu kelebihan orang-orang yang sering sujud kepada Allah. Yang selanjutnya, ketika orang yang sering sujud itu meninggal, nanti bapak-bapak, kata Ibnu Abbas itu adalah sahabat Rasul, ada tafsirnya Tanwirul Mikbas. Tabki alaihil ardu arba'ina sobahan. Selama 40 subuh itu bumi yang pernah dipakai sholat oleh orang-orang, oleh hamba Allah akan menangis selama 40 subuh. Maksudnya selama 40 hari di setiap subuh itu akan menangis meratapi wafatnya orang-orang yang dulu pernah sholat di tempat itu. Kira-kira subhanallah, luar biasa enggak Pak? Maksudnya kita selama 50 tahun, 60 tahun, satu kali sujud kita diterima itu cukup Allah ridho. Otomatis kalau Allah ridho cukup itu menjadi tiket surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jangan ngikutin ini bapak-bapak, jangan ngikutin orang-orang sekuler. Apalagi dulu ada namanya Islam hakok, Islam kejawen, Islam kepercayaan, kan? Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ternyata dalam-dalamnya sholat itu cukup niat. Allahu Akbar. Kalau sholat cukup niat, makan juga cukup niat. Betul gak Pak? Haji juga cukup niat, zakat juga cukup niat.
Itu enggak boleh. Bahkan ada yang mengatakan seperti ini, itu sholat itu training katanya. Sholat itu cangkang. Aduh, hebat amat ini orang. Nabi juga sholat itu cangkang katanya. Yang penting hati, ya Allah. Jilbab itu di hati, bukan di kepala. Jadi udah pada keliru. Jadi maksudnya? Bodoh lewat, pinter enggak nyampe. Apa itu ya? Bodoh lewat, pinter enggak nyampe. Maksudnya apa? Mereka berguru tanpa sanad. Ada sholat mah di hati. Saya itu ngobrol sama orang gitu udah greget bapak-bapak. Kesel, pengen ninggalin. Dikasih tahu enggak kok. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sholat. Para wali itu sholat. Makanya bapak-bapak begini. Kalau ada lihat orang yang sakti, saya pernah silaturahmi, wah dia ngomongin kelebihannya. Saya pernah nyembuhin ini. Pas datang ajan, masih ngobrol. Pak, saya sholat ya, duluan mau ke masjid. Udah jam, masih ngobrol. Jam 2 masih ngobrol. Wah gawat. Oh iya, saya dulu kata almarhum Haji Ukon, kalau kamu lihat orang yang sakti, terus orang itu bisa berjalan di atas air, terus enggak sholat, kamu jangan gurui orang itu. Bahwa minasyaiton, itu dari hikam. Saya betul, itu sesungguhnya daripada setan. Jangan heran, biasa aja orang hebat jalan di atas air, bisa merubah daun menjadi uang. Allahu Akbar. Sekali tepak sembuh. Tapi enggak sholat, itu setan gitu. Itu setan. Iblis pun yang bisa mengelilingi aras dilaknat. Banyak orang kayak gitu bapak-bapak. Lihat amaliyahnya, kalau mau berguru, lihat amaliyahnya gimana, sholatnya gimana. Itu penting supaya tidak dilun mudilun, supaya tidak sesat dan menyesatkan. Banyak seperti itu. Mudah-mudahan Allah jaga guru-guru kita, Allah jaga kita semua. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang selanjutnya masih ada, ini kata Anas bin Malik. Anas bin Malik itu menyatakan seperti ini. Ma min buq'atin yadhkurullaha ta'ala. Tidaklah setiap tempat, buq'ah itu tempat, yang dipakai zikir kepada Allah, alaiha bis salatin, dipakai salat, au dzikrin, atau dipakai zikir, illa btakharat ala ma haulaha, maka itu bumi yang sering dipakai salat, dipakai zikir, akan membanggakan di bumi-bumi yang ada di sekelilingnya. Contoh ini tanah nanti ngomong. Contoh ada masjid, ini posisi masjid, tanah masjid ini posisinya dekat kafe, naik klub. Nanti ngomong si tanah, tuh kayak saya dong, dipakai sholat, dipakai masjid. Emang kamu tempat biliar tanahnya? Itu nanti akan nangis. Oh iya ya, kata itu tanah. Ini kenapa yang di atas saya ini kenapa tempat biliar? Kenapa ini tempat naik klub? Itu nanti mereka pun akan sedih dan akan saling membangga-banggakan. Oh kata Masjid Al-Barokah yang di Muara Beres, yang sekelilingnya tuh, ini saya dipakai zikir, dipakai masjid. Kamu ngapain itu warung kopi tiap malam? Itu nanti tanah pun akan, oh iya ya, nasib saya seperti ini. Tanah saya dipakai toko, tanah saya dipakai konter. Itu nanti akan seperti itu. Ilab takharat ma haulaha minal buqai wastabsarat bi dzikrillah. Dan setiap tanah jengkalnya dipakai masjid, dipakai salat, akan berbahagia. Bapak-bapak jangan takut, insya Allah nanti tanah-tanah akan bersaksi nanti di yaumil kiamah. Bagaimana itu kalau yang dipakai pacaran? Aduh riweuh, bersaksi juga nanti dia kalau orang ini nggak sempat taubat, ya. Makanya bapak-bapak, setiap apapun ingat, setiap kita melakukan apapun ingat, Allah selalu mengintai kita, Allah selalu mengawasi kita. Jangan pun seperti itu, tanah-tanah pun melihat kita, tembok-tembok pun melihat kita. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, ini ada warning
daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata baginda Rasul, ya'ti fi akhir zaman, nanti akan datang di akhir zaman, nasun min ummati, ada segolongan manusia daripada umatku, ya'tunal masajid, dia berbondong-bondong datang ke masjid, fayaquduna fiha, dia bareng-bareng duduk-duduk, halakon, halkon, berkelompok dan berkelompok, tapi yang dibicarakan bukan akhirat. Dakarohum dunya, yang dibicarakan adalah bisnis, wahubu dunya, dan dibicarakan kecintaan dunia. Di masjid kumpul, tapi yang diomongkan itu kumaha sertifikat tanah. Itu banyak. Itu kumaha partai iya. Kamu pilih. Caleg ini gimana? Ini dagang gimana? Wah, ngobrol bisnis. Kata baginda Rasul, la tujalisuhum, kalau kau menemukan orang-orang tersebut jangan dekat dengannya. Makanya di Masjidil Haram di Masjid Nabawi ada intel khusus untuk mencari orang yang berbicara dunia. Ada intel. Intelnya nggak ketahuan. Jangan pun itu. Kita baca Quran keras, ditegur, langsung ditegur. Nungguin aja dia di situ, diam aja. Itu jam 8 pagi, ingat, di Masjid Nabawi. Dikerasin kan, dikorein saya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepi soalnya, enak. Lagi sepi jam 8 pagi. Datang. Suwaya. Aduh, datang pakai kaos. Pelan aja. Dia mengeluarkan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Dikira saya dipuji, ternyata ditegur ya. Tahu gak, di sini ada makam baginda Rasulullah SAW. Oh, pantesan memang kalau di Masjid Nabawi kan ya, di Masjid Haram pada pelan gitu. Oh, seperti itu. Apalagi ngobrolin dunia. Masya Allah. Itu. Apalagi ngobrolin dunia. Tapi hari ini, ya Allah ya Karim, Indonesia memang nyentrik ya. Bisnis tanah di masjid, Allah. Masalah presentasi dagang di masjid, Allahu Akbar. Ya, makanya kecuali apa? Kecuali innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa qama sholat wa ata zakat. Kelihatannya itu membicarakan uang, tapi kalau zakat boleh di dalam masjid. Walaupun itu kelihatannya membicarakan uang, itu boleh di masjid. Bicara infak, sedekah, santunan yatim, itu diperbolehkan. Tapi kalau ngomongin batangan emas, itu Mas Bung Karno, jangan. Itu di luar masjid saja. Baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika al-malaikatu tusolli ala ahadikum madama fi musallahu. Ketika orang-orang datang ke masjid, itu nanti ada khusus malaikat berdoa. Begini doanya. Allahumma sholli alaihi. Setiap datang ke masjidnya, didoakan setiap pintu. Allahumma sholli alaihi, ya Allah, semoga engkau rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, ya Allah, semoga engkau berikan rahmat kepada orang ini. Allahumma gfir lahu, ya Allah, semoga ampuni dosa-dosanya. Malam yuhadis, selama orang ini tidak berbicara dunia. Aw yakhruj minal masjid, selama orang ini tidak keluar dari masjid. Makanya subhanallah, beruntung bapak-bapak, beruntung sebab begini. Saya suka mengiri, ini orang kok kenapa terjerat masalah besar, apalagi sekarang lagi banyak, naudzubillah ya, pinjaman online itu setan semua itu, ya Allah. Oh, ternyata pas dicek, oh, jauh dari masjid. Orang yang melalaikan sholat juga oleh Allah ditegur. Allah akan bersulit. Apalagi tarikus sholat, apalagi orang yang meninggalkan sholat. Ini jaminan bapak-bapak. Andai kata rapat atau apapun, jangan malu-malu. Pak, punten, ini udah azan, saya duluan. Nah, itu pernah kan disentul.
yang manajernya itu salah satu karyawan itu salah satu ketua DKM masjid. Pimpinan rapatnya yang punya Sentul tuh si Alen ya. Cina. Len, ini saya mau sholat dimarahin. Kamu gimana? Ini lagi rapat, ini penting. Dia buka. Oh ya udah, saya berhenti aja. Saya mau sholat pokoknya. Terserah. Akhirnya apa yang oh ya nggak apa-apa. Kamu sholat aja duluan. Nah begitu bapak-bapak yang dimulai. Jangan takut kehilangan jabatan atau apapun. Ini ada perkara yang paling besar. As-sholatu ala waktiha. Sholat di tepat waktu. Baik, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Itu tentang masalah tentang keutamaan masjid, keutamaan berjamaah, dan keutamaan kita sholat di mana saja berada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makanya yang paling enak itu bapak-bapak kalau bisa jalan kemana-mana sama orang yang memang suka sholat. Saya pernah sama satu mobil yang ninggalin sholat, rungsing, pengen pindah mobil itu, pusing. Ya, jadi kalau bisa kita kemana-mana satukan hati kita yang dimana orangnya itu suka melaksanakan sholat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan negara Indonesia selalu mendapatkan keamanan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun 2024 ini ya. Aman, tidak ada peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada perang saudara, tidak ada kegoncangan. Hilangkan rasa takut di dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh Mbah Maimun Zubair jadi kenyataan. Indonesia insya Allah di 2024 akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Amin ya. Bukan qabul, amin. Waladhdallin, qabul, batal itu salatnya. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.